Dari Cafe Rumah Pohon Jalan Sai Blutu nomor 114 Medan 95.1 FM MNC Trijaya The Real News and Information. Hai pendengar Trijaya, selamat pagi menjelang siang. Selamat berjumpa kembali dalam program Pulso Trijaya Bisnis. Edisi hari ini Kamis 17 Maret 2022. Hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play, Koran Sindo, dan iNews TV. Pendengar Trijaya, gaya hidup yang kian dinamis di tengah digitalisasi membuat kita harus pandai-pandai ya mengelola keuangan dan juga berinvestasi tentunya. Namun investasi juga harus cermat, jangan sampai terjebak dalam investasi bodong alias ilegal. Nah, seperti apa nih cara mengelola keuangan dan investasi yang baik? Ikuti terus perbincangan kami selama 1 jam ke depan, tentu saja bersama saya Ami Maulidia dan juga narasumber saya sudah hadir dari teman-teman dari OJK ini. Ada yang pertama saya sapa, di sebelah saya ada Kak Paramita Yuliana Sution selaku bagian edukasi dan perhubungan konsumen. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya saya sapa ada Bang Adrian Syah dari bagian Kumasan yang disapa Bang Rian. Assalamualaikum Bang Rian, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi kami dan pendengar Trijaya. Semoga semua sehat-sehat ya. Amin, 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 amin. Dan pendengar Trijaya, jangan lupa Anda bisa berinteraktif bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928 dan siaran ini juga bisa didengarkan melalui streaming ya di Roof dan juga di RCTI Plus. Tadi aku sudah singgung di narasi bahwa ini kita di zaman yang serba cepat, serba dinamis ya, sudah digitalisasi. Perlu nih mulai pengelolaan keuangan yang baik tentunya. Tapi sebelum itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mengelola keuangan ini? Apakah hanya sekedar dari gajian misalnya ditabung atau lebih dari itu? Kak Anita, silakan. Sebenarnya pengelolaan keuangan itu nggak sekedar dapat gaji ditabung. Sebenarnya pengelolaan keuangan itu merencanakan sih sebenarnya keuangan. Mau seperti apa tujuan hidup kita dan bagaimana kita memenuhinya melalui keuangan itu sendiri. Jadi nggak sesimpel bahwa dapat gaji ditabung, enggak seperti itu. Kalau kita seperti itu nanti kita akan ya hidupnya gini-gini aja. Kita mau sesuatu juga perlu bertahun-tahun seperti itu. Jadi pengelolaan keuangan sendiri itu lebih ke bagaimana kamu merencanakan tujuan kamu, terus bagaimana kamu memenuhi tujuan kamu dengan perencanaan keuangan yang baik. Oke, baik. Seberapa penting sih sebenarnya kita dalam melakukan pengelolaan keuangan ini, Kak Anita? Penting banget sebenarnya perencanaan keuangan itu kalau di kita itu harus sejak dini, nggak cuma dari usia kita sudah bergaji, bahkan dimulai dari sejak dini, bahkan dari SD ketika dia mendapat uang saku kita sudah bisa merencanakan, mengajarkan anak perencanaan keuangan. Apalagi di usia sekarang yang kita sudah mempunyai gaji sendiri atau dapat uang saku bulanan, itu penting banget karena apa? Bagaimana kita tidak bergantung dengan orang lain. Karena kalau di apalagi di usia punya 25-an yang sudah mulai masuk menerima gaji pertama, itu kayak kayak saya bisa membeli dunia, padahal kan enggak. Kadang-kadang orang kaget baru dapat gaji pertama, tapi enggak semudah itu. Kayak bagaimana kamu bisa save di tengah-tengah nanti ada hal-hal yang mungkin nggak kamu sadar tiba-tiba terjadi. Contohnya pandemi ya. Seperti ini, siapa yang akan terjadi kayaknya 4 tahun 5 tahun belakangan ini kita nggak tahu, kita akan bakal menghadapi pandemi yang kita nggak bisa kemana-mana, tiba-tiba kayak perekonomian sedikit melambat. Nah ini nih tujuan perencanaan keuangan itu sendiri. Jadi sebenarnya kita juga saat ini tengah menghadapi gejolak yang kalau kita persiapkan dulu-dulunya dengan baik, harusnya kita sekarang mungkin bisa lebih settle lah ya gitu ya. Minimal kita nggak kabut kayak waduh ini gimana ya, dapat nggak ya uang sampai bulan depan, kan ini kan nggak semua orang itu bergaji bakal dibiayai selama pandemi ini. Bahkan banyak banget pengurangan pegawai. Kita tahu di mana-mana juga perusahaan itu mengalami penurunan keuntungan. Jadi ini kenapa perencanaan keuangan dibutuhkan bagi diri sendiri dan juga untuk menguntungkan keluarga juga seperti itu. Oke, baik. Nah, apa sih tahapan yang perlu kita lakukan dalam melakukan proses perencanaan keuangan atau mengelola keuangan ini? Nah, sama sih seperti tahapan kehidupan juga, bahwa untuk menentukan sesuatu harus ada tujuannya. Goalnya apa? Kamu mau gimana nih? Mungkin di usia saya tahapan itu sebenarnya harusnya udah jangka panjang. Saya ingin pensiun umur berapa? Anak saya mau kuliahnya di mana? Jadi tentukan dulu goalnya apa. Jadi dibagi jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Jangka pendek misalnya, 3 tahun lagi saya pengen beli mobil nih, atau 5 tahun lagi, saya pengen punya rumah ya. Sama jangka panjang, bagaimana saya ingin hidup saya ketika saya pensiun. Jadi tentukan dulu goalnya. Setelah menentukan goalnya, baru kita buat perencanaannya dan bagaimana kita memenuhinya. Jadi set the goal and kemudian kita tentukan perencanaan.
Oke, berarti tentukan dulu ya goalsnya apa. Jadi biar mappingnya jelas nih gitu ya. Lalu seperti apa sih? Tadi kan sudah mulai kita tentukan nih untuk jangka pendek, menengah, kemudian jangka panjang, kemudian sampai ke proses tahapan yang apa aja yang perlu kita perhatikan ya, ataupun yang perlu kita persiapkan. Nah, kalau kita sudah tentukan dulu, nah sekarang kita mau nih, kita punya penghasilan berapa, ada hutang kita harus catat dulu. Jadi kita harus mulai menata, melis aset kita, hutang, aset, pendapatan. Nah dari situ kita akan tentukan kira-kira mungkin nggak kita kita dapatin goal kita itu. Nah kita juga harus menghitungkan inflasi nih, mengingat kenaikan harga barang setiap tahun bertambah. Jadi itu pun harus diperhitungkan. Misalnya nih, saya punya hutang saat ini konsumtif jangka pendek ini berapa juta, terus saya punya hutang kredit mobil. Oke, nah saya kepengen jangka panjang ya. Jangka panjangnya adalah saya pengen punya rumah dengan harga bisa 2 miliar, atau saya pengen anak saya kuliah di luar negeri. Nah yang pertama sekali adalah kita tentukan habisin dulu yang konsumtif nih, yang nggak produktif dibuang dulu nih. Yang hutangnya sifatnya hanya untuk senang-senang, bukan untuk keperluan utama, itu harus kita outkan dulu sebelum kita memasukkan uang atau dana kita untuk ke investasi untuk memenuhi goal kita jangka panjang. Oke, baik. Dan ini berarti setiap individu ataupun setiap orang memiliki kapasitas ataupun goals yang masing-masing dan perencanaan masing-masing berarti ya? Nggak bisa sama antara satu dengan yang lain. Misalnya saya dengan suami saya sendiri pun bahkan kita punya perencanaan keuangan yang pasti akan berbeda. Mungkin 5 tahun lagi dia pengennya seperti ini, saya punya 5 tahun lagi pengennya sama. Jadi nggak akan bisa perencanaan keuangan yang satu itu ditetapkan untuk yang lain. Itu makanya kita harus mengenal dulu kita itu seperti apa. Nah setelah kita tahu diri kita itu, goal kita apa, baru kita bisa merencanakan keuangan. Karena satu lagi, masing-masing orang itu berbeda. Misalnya saya orangnya agresif, artinya saya berani nih meletakkan investasi uang saya di tempat-tempat yang resikonya tinggi dan returnnya besar. Resiko tinggi dan return besar tetap harus dengan legalitasnya ya. Itu yang paling penting ya, ya. Nggak semuanya di resiko tinggi legalitasnya. Maksudnya tapi jangan yang nggak legal. Misalnya resiko tinggi high return itu contohnya apa? Saham. Resikonya tinggi tapi returnnya juga tinggi. Kalau saya orangnya agresif, kalau saya orangnya moderat bagaimana? Setengah-setengah. Saya bisa taruh misalnya di campuran nih, setengah di saham, setengah di pasar uang atau di reksadana. Kalau saya orangnya profesional itu saya takut nih orangnya nggak, saya mau main aman aja reksadana. Nah setiap resiko yang berbeda ini tentunya akan menghasilkan investasi yang berbeda. Iya. Makanya kita harus kenali dulu kita kira-kira ini seperti apa, cocoknya di mana, kemampuannya sampai mana. Gitu ya. Dan ini juga berarti ngaruh ya ke berapa besar sih mungkin tabungan, nilainya, proporsi yang kita tabung atau kita investasikan juga berarti ngaruh ya? Ngaruh sih, tapi sebenarnya selain dengan sebelum kita berbicara dengan investasi, kita juga harus menyiapkan kayak harus punya dana darurat. Bahkan saya kita dapat gaji nih, selain potong hutang. Nah satu lagi adalah tipsnya, sisihkan dulu baru sisakan, jangan maksudnya sisihkan untuk tabungan, baru sisanya untuk yang lain. Jangan sisakan untuk tabungan, tapi disisihkan untuk yang lain terlebih dahulu. Jadi gitu, sisihkan dulu untuk tabungan, dari sisanya baru kita buat yang lain. Itu membuat kita lebih membiasakan diri untuk berhemat. Jadi, misalnya saya dapat gaji 10 juta, saya tabung dulu nih 4 juta, 6 jutanya baru ini yang akan saya pakai, kira-kira saya mampunya bagaimana untuk hidup saya. Oke, jadi kalau mau nabung ataupun berinvestasi dari awal misalnya gajian atau dari awal tender proyeknya jebol nih, dari awal dulu berarti ya disisihkan ini, jangan udah sisa baru tabung. Dari itu keuangan yang salah berarti gitu ya. Oke. Sebenarnya nggak salah sih, cuman kayak sepertinya akan jadi prosesnya panjang. Kayaknya kalau kita dari sisa baru kita tabung, ketika kita lihat goals kita, kayaknya nggak mungkin tercapai jadinya. Tapi kalau kita sisihkan dulu, kita kan gaya hidup kita yang menyesuaikan, bukan uang kita yang menyesuaikan, tapi gaya hidup kita yang harus menyesuaikan. Oke. Poin juga ya bahwa gaya hidup kita menyesuaikan dengan budget yang ada. Betul. Gitu ya, bukan budget yang menyesuaikan gaya hidup. Oke, for better life ya. Betul banget. Baik, dan pendengar Trijaya, kami undang Anda tentunya berinteraktif bersama kami di sini, bersama kami dan juga Bang Rian ya dari Otoritas Jasa Keuangan untuk ngobrolin ini, apalagi juga belakangan isu
happening yang masih ini kalau kita buka media sosial, TV, dimanapun ya platform pasti masih ngomongin soal investasi bodong. Tapi sebelum kita ke sana, kan sebelum kita memulai investasi pasti melakukan perencanaan keuangan dulu. Kita pengen tahu tadi sebenarnya Kak Mita udah sebutin bahwa ada hal-hal yang bisa terjadi pada saat kita tidak mengelola keuangan yang baik. Nah kita pengen tahu apa aja sih Kak masalah keuangan yang mungkin sering dialami apabila kita tidak mengelola keuangan kita dengan baik, apalagi di zaman yang seperti saat ini. Yang pasti nggak pernah cukup. Kita dengan berapapun uang kita, kalau kita tidak mengelola keuangan dengan baik, uangnya nggak pernah cukup. Kayak ada aja yang kurang, jadinya kayak gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Gali lubangnya mungkin nggak minjem ke orang lain, tapi ke kartu kredit, paylater, segala macam kayak dibayar tetap aja nggak habis-habis. Itulah kalau kita tidak perencanaan keuangan dengan baik. Ujung-ujungnya apa nanti ketika kita tidak berada di usia produktif, kita otomatis kan kita punya usia produktif yang kita mungkin kalau habis dari sini kita bisa cari yang lain, tapi kalau nanti kita jadinya bergantung sama orang lain, terus kita kaget kok sekarang kalau misalnya pensiun tuh gaji 10 juta ketika pensiun yang didapat cuma 3 juta, terus kayak down akhirnya stres. Benar nggak? Terus akhirnya bergantung. Kayak semalam saya lihat-lihat di media sosial tuh quotes-nya begini, bahwa orang tuamu bukan dana daruratmu, anakmu bukan asuransimu. Nah, itu artinya itu adalah bahwa kita tidak boleh bergantung walaupun itu dengan orang tua kandung dan anak kandung kita, bahwa jangan sampai jadi beban bagi orang lain. Itulah kalau perencanaan keuangannya yang gagal. Jadi kalau kita perencanaan keuangan baik, walaupun kita tidak berhidup dengan mungkin bergelimang harta nanti di hari tua, minimal kita tidak bergantung sama orang lain. Minimal kita ketika saya pengen setahun sekali keliling kasih jalan ke luar negeri, kita ada dananya sudah kita siapkan. Tidak hanya mungkin dari investasi, tapi dari usaha yang ada. Tapi itu pun satu lagi adalah jangan meletakkan uangmu dalam satu basket, artinya dalam satu keranjang. Kalau kamu misalnya punya uang lebih, sisakan, walaupun kamu bisa buat usaha, tapi sisakan untuk deposito yang aman, kayak yang jelas sudah dijamin kan. Jadi ibaratnya kan usaha kita juga nggak tahu ya, up and down. Jadi ketika kamu usahanya itu masih punya dana yang lain seperti itu. Oke, berarti ini kalau ibarat kata orang-orang dulu bukan jadi orang kaya tapi orang yang ada. Mau apapun jadi ada. Kalau keuangan jadi direncanakan dengan baik ya. Iya. Oke. Nah, ini kan zaman sekarang kita juga sudah dihadapkan dengan yang namanya investasi. Kita juga sudah singgung di awal bahwasannya kayak kata Kak Mita tadi, kalau misalnya mungkin habis gajian ditabung, mungkin akan lihat seperti itu aja. Tapi kan kita butuh hal-hal yang lebih di masa depan for better life tadi. Apa sih yang perlu kita lakukan ataupun mulai dari mana sih yang kita harus perlu tahu dalam mulai berinvestasi itu? Ya, yang harus kita lakukan pertama adalah menulis semua kebutuhan kita. Setelah tadi menentukan, sekarang bulanannya tuh kan gini loh, butuhkan, kamu list apa pengeluaran rutin yang wajib kamu keluarkan. Setelah itu kamu hitung berapa sisa uang. Nah, dari sisa uang itu, kalau kebutuhan rutin sudah pasti ya harus dikeluarkan, kayak misalnya listrik, pulsa, segala macam. Tapi yang wajib dalam arti yang kalau itu tidak ada, kamu nggak bisa melakukan sesuatu. Jadi kamu harus bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Oke, itu yang harus digarisbawahi juga ya dari awal ya. Mana yang keinginan. Kalau butuh, kalau nggak bisa, kamu nggak bisa ngapain. Misalnya gini, saya kerjanya content creator, saya butuh pulsa, saya butuh data, paket data. Kalau nggak, saya nggak akan bisa menghasilkan uang. Oke, jadi kan itu kebutuhan. Tapi kalau, saya content creator, saya kayaknya perlu model terbaru nih supaya kreatif, padahal sebenarnya itu nggak perlu. Kamu bisa pakai barang yang ada untuk produktif. Nanti setelah kamu memang menghasilkan lebih, ya it's okay, itu dijadikan goals jangka pendek untuk membeli sesuatu yang besar, entah itu kamera, laptop, segala macam. Ini bisa dibilang bedakan dulu kebutuhan dengan keinginan. Oke. Baik, nah ini juga zaman sekarang kan banyak platform seperti belanja online yang sudah menyediakan juga pay later. Itu kadang-kadang kalau kita nggak kelola dengan baik jadi sebuah problem ya. Pay later ini enak banget check outnya ya, nggak perlu bayar tiba besok. Waduh, tagihannya udah menumpuk. Dan jangan salah, pay later ini masuk ke dalam sistem layanan informasi keuangan yang ada di OJK. Artinya kalau kamu nggak bayar, akan ada tunggakan yang akan berimbas pada ujungnya nanti kalau suatu hari cuma gara-gara pay later yang kadang cuman kalau kita lihat tuh kayak cuman 25.000 atau 200.000 lah di pay later ini. Sebenarnya dia bukan nggak mampu bayar, tapi lebih kepada lupa. Terakhir dia punya kesempatan untuk KPR, yang nggak bisa cuma gara-gara si pay later yang 250.000 ini. Jadi perlu diperhatikan juga nih yang kaum pay later ya.
tapi sebisa mungkin diminimalisir, kayak menguranginya ya kalau ada orangnya enak lah itu ada duit, ya itu tadi lagi saya bilang kalau bisa kebutuhan sehari-hari itu kenapa kalau bisa di cashin kenapa nggak di cashin? Oke, itu lagi lebih baik ya, cashin aja dulu untuk kegiatan. Mungkin kalau mungkin pun pakai pay later adalah hal-hal yang mungkin memang mendukung bisnis, misalnya tadi ya beli pulsa untuk konten kreator gitu misalnya. Oke, baik. Ini obrolan kita seru ini ngomongin sekarang investasi keuangan yang memang benar-benar harus kita kelola, apalagi zaman sekarang banyak bermunculan investasi bodong, kemudian kayak pinjol-pinjol itu juga menjadi sebuah problem kalau kita misalnya kita nggak bisa kelola dengan baik. Dan kita masih akan ngobrol bersama kami dan juga Bang Rian pendengar Trijaya, teman-teman dari OJK setelah yang satu news and information. Pendengar Trijaya, kita lanjutkan kembali Talkshow Trijaya Bisnis masih bersama dengan kami dan juga Bang Rian dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini pertanyaannya masih sudah dari WhatsApp ya, dari Iwan Dipancing. Untuk kripto atau juga disebut Bitcoin, apakah ini uang kripto di Indonesia sudah legal atau masih ilegal katanya? Gimana? Di kripto, Bitcoin juga menjadi sebuah problem baru nih. Gimana? Ya, jadi kalau sebagai mata uang, Bitcoin itu belum diakui, tidak diakui ya sebagai dari Bank Indonesia. Dan MUI pun kalau tidak salah sudah mengeluarkan fatwa kan untuk Bitcoin itu kan untuk muslim ya. Nah, tapi memang secara untuk trading kan sekarang kan masih ini ya, masih menjadikan salah satu pilihan instrumen di perusahaan-perusahaan platform yang kripto ya, trading kripto. Gitu. Tapi secara mata uang itu tidak itu sih sebagai pembayaran ya. Sebagai alat pembayaran diakui, tapi legalitasnya berada di bawah Bapak, bukan di bawah OJK. Jadi sebenarnya kalau ada sih, kemarin kita sempat kerjasama dengan Bapak. Jadi dia memang ada list token, dia bilangnya token kripto yang legal untuk diperjualbelikan, bukan sebagai mata uang kayak tadi, bukan sebagai sistem pembayaran seperti yang tadi Mas Rian sampaikan. Oke, tapi ini berarti apapun sebenarnya yang pasti kita garis bawahi legal dulu ya, apapun instrumen investasinya kita harus pelajari dulu ya sebelum kita milih, kita harus benar mengerti cara mainnya seperti apa berarti ya. Oke, baik. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan apabila nih kita udah terlanjur ikut ataupun terjebak di dalam investasi yang ilegal ini? Kita harus apa nih? Lapor polisi. Oke. Kadang-kadang masyarakat Indonesia ini malu kalau yang seperti itu. Oke. Karena apa? Karena kalau untuk investasi yang ilegal, sebenarnya kalau yang mengatur untuk tindak lanjutnya itu pasti pihak yang berwajib. Oke. Berarti lapor polisi ya, harus buat laporan dulu nih ya. Setidaknya untuk menutup akses supaya tidak terjadi yang lain-lainnya. Oke, kita ada penelpon, kita angkat lagi. Halo. Halo. Oke, baik. Dan terputus ya. Nah, ini kalau kita juga ngomongin soal investasi, tadi di awal kita juga bilang sebelum melakukan investasi dan juga menjadi salah satu faktor perencanaan keuangan, kita harus tahu utang kita, harus tahu aset kita. Nah, apakah boleh nih pada saat kita melakukan investasi tapi dari hasil uang berhutang? Boleh nggak di dalam perencanaan keuangan? Boleh nggak di sistemnya seperti ini? Tidak boleh. Hutang itu bukan untuk berinvestasi. Kalau kita hutang artinya kan kita butuh dana itu untuk suatu keperluan yang darurat. Sebenarnya hutang itu pun yang lebih baik adalah hutang produktif. Hutang produktif itu apa? Ketika dia menambah hutang, dia juga menambah aset sebenarnya. Contohnya rumah. Kalau kita KPR, kita nambah hutang memang, tapi setelah selesai kita akan ada asetnya, ada hasilnya. Tapi kalau hutang yang konsumtif, contohnya KTA, kredit tanpa agunan, itu nggak disarankan sih sebenarnya untuk investasi. Kalau iya investasinya berhasil nanti misalnya menguntungkan dengan jangka waktu yang ditentukan, tapi kalau enggak jadinya kemana nanti gimana pembayarannya seperti itu, jadi Menambah resiko baru itu namanya. Belum tentu investasinya berhasil udah jadi utang. Betul. Jadi memang sebisa mungkin adalah berinvestasi adalah dari uang yang kita hasilkan sendiri, tidak berhutang kepada pihak lain. Seperti kalau kata orang itu asalnya ini enggak, kalau investasi itu adalah uang nganggur bukan uang dapur gitu. Uang yang berlebih memang yang memang sudah kita sisihkan baru kita investasikan. Tapi itu pun kita harus punya dana darurat juga. Sebelum berinvestasi kita harus punya dana darurat minimal 6 kali penghasilan gaji. Baru kita boleh berinvestasi. Itu tadi balik lagi perencanaan keuangannya harus jelas dulu ya di awal itu tadi, sebelum melakukan investasi lihat dulu nih aset kita, utang kita, kebutuhan dan yang lain-lain. Oke, nah seperti yang
tindakan yang bisa dilakukan masyarakat apabila mungkin menemukan indikasi adanya investasi ilegal ataupun adanya sekarang pinjaman online yang juga ilegal, ini bisa ngadunya kemana ini? Dan seperti apa di sistem pengaduannya? Baik, kalau untuk yang ilegal sebenarnya kita bisa, kalau ada Bapak Ibu lihat satu entitas yang diduga, aduh ini kayaknya ilegal nih gitu. Yang pertama mungkin bisa lapor ke tim SWI. Tim SWI itu salah satunya Satgas Waspada Investasi, itu bukan cuma OJK, banyak ada kepolisian, kejaksaan, dinas koperasi dan lain sebagainya. Silahkan melaporkan ke kita untuk nanti kita tindak lanjutin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa juga melakukan ke 157 untuk melaporkan terkait hal tersebut. Jadi 157 itu adalah kontaknya OJK, atau Bapak Ibu kalau sudah misalnya bisa juga nge-WhatsApp atau meng-email via email konsumen@ojk.go.id atau 0811 571 57157 itu WhatsApp layanan konsumennya OJK. Nah, selain itu juga kalau mau membuat surat, kita juga terima. Silahkan langsung ke kantor OJK Medan atau ke kantor OJK Pusat juga boleh. Kita juga bisa akses ya di sosial media OJK-nya juga ada ya, bisa langsung dari situ. Oke, ini kita udah di penghujung acara, kita sudah ngobrolin di seputar yang lagi happening saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang ditanyain, tapi waktunya nggak cukup. Mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber saya, dari Bang Rian dulu, closing statementnya kepada pendengar Trijaya. Oke, ya pendengar Trijaya, jadi tidak ada kata terlambat sih, ya tidak ada kata terlambat dalam investasi ini ya. Karena gini, hidup ini kan penuh ketidakpastian ya. Hidup ini tidak penuh ketidakpastian. Besok kita bisa sakit, besok kita bisa meninggal, besok tiba-tiba kita diserang Rusia, nggak ada yang tahu kan? Aduh. Perang, nggak ada yang tahu loh. Oke, benar. Siapa tahu kan? Terus kadang banyaklah ya skenario-skenario Tuhan yang mungkin kita tidak bisa hadapi ya jika tidak dilengkapi dengan perencanaan keuangan, apalagi sudah berkeluarga. Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang ya. Misalkan alokasi untuk misalkan dana darurat itu penting sekali ya, karena dana darurat itu kuncinya adalah cepat cairnya. Jadi ketika kita sakit ya itu bisa langsung dipakai, ketika kita kena musibah langsung dipakai. Jadi itulah ya pentingnya perencanaan keuangan dan investasi itu, dan tidak ada kata terlambat. Jadi kalau teman-teman baru aware ya, baru ngeh nih, penting ya udah deh saya coba deh tiap bulan ya porsi dari gajian gitu ya, coba dialokasikan. Dan yang penting adalah konsisten gitu ya. Tidak perlu misalkan sekali banyak investasi, yang penting setiap bulan ada ya ditaruh di pos investasi. Silakan Kak Mita, proses. Kalau dari saya sih mulai dari sedini mungkin untuk masa depan yang lebih baik pastinya. Jadi nggak mesti dari anak-anak, kalau baru sadarnya sekarang mulai dari sedini mungkin supaya tidak terlambat untuk nanti memenuhi kebutuhan di masa depan. Jadi perencanaan keuangan for better life ya. Seperti kata Bang Rian tadi, yang walaupun sedikit yang penting masih istiqomah gitu lah ya. Baik, pendengar Trijaya, demikian perbincangan kita dalam Talkshow Trijaya Bisnis pagi menjelang siang ini bersama teman-teman dari Otoritas Jasa Keuangan. Bang Rian, terima kasih. Kak Mita, terima kasih waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami di Cafe Rumah Pohon di pagi hari ini. Dan terima kasih juga Anda pendengar Trijaya sudah berinteraktif bersama kami baik melalui telepon maupun WhatsApp, dan sudah stay tune di dari 95.1. Dari Cafe Rumah Pohon Jalan Sai Bluetooth nomor 114 Medan 95.1, saya Ami Maulid, dia produser acara Roni Siregar, pemandu teknis ada Agus Setiawan, Hari Handoyo, dan Edi Susanto pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Talkshow Trijaya Bisnis episode mendatang.